an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup cerah ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara pengajian silaturahmi alumni haji pada bulan Mei tahun 2025. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'innya yang tetap patuh dan setia kepada aturannya. Hadirin rahimakumullah, ke kota Padang beli gergaji, dipakai motong kayu jati. Selamat datang alumni haji di pengajian alumni pagi ini. Hadirin rahimakumullah, untuk bulan Mei, awalnya bulan Juni kemarin Pak Ketua bilang untuk 2016, tapi kebetulan kemarin ada kabar bahwa hari ini hari Kamis 29, tepatnya 2 Zulhijjah ya Pak, 2 Zulhijjah bagian 2016 insya Allah, karena memang 2016 sudah insya Allah disiapkan. Kebetulan MC saya sendiri, untuk pemateri Bapak Ustadz Asep, kemudian pembacaan suci Al-Quran akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Suhendar, dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Yani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk bercepat waktu agar kita tidak bertele-tele ya, ikan sepat, ikan gabus ya, makin cepat makin bagus. Apalagi di siang hari ini suka hujan Pak. Kebetulan saya juga sekarang lagi ada acara di Paku Haji, kegiatan perkemahan ya, nanti siang harus ke sana. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Suhendar SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq.
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di sisimu akan lenyap
dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, dan apa yang beliau merupakan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bila disebut nama Allah maka bergetarlah hati, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah mereka, dan mereka maha bertawakal kepada Rob mereka. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan sama bacakannya ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan cara kita dengan yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu makna dan hikmah kurban. Ke Demak bersepeda mini. Sepeda mini rodana tilu. Mari simak pengajian ini ya, agar kita mendapat ilmu. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Rohidin PD kami persilahkan waktunya seluas-luasnya ya untuk menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini menjadi bekal buat kita, apalagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan apa saja nanti kita simak bareng-bareng karena kita memiliki keterbatasan berkaitan dengan masalah ilmu ini. Untuk itu kepada Pak Ustadz kami persilahkan. رب العالمين الرحمن صراط
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sumahamilah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah. Mohon izin saya Syafruddin, panitia pembangunan dan perluasan Masjid PPA Taqwa, Yayasan Darul Muttaqin dan Kebun Kopi Family 198 Cibiru Kota Cimahi. Alhamdulillah hari ini tepatnya di hari Selasa 20 Mei 2025. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah kita lelang loster untuk mengcover dinding masjid sebelah selatan sebanyak 300 buah. Per buahnya Rp30.000. Alhamdulillah ada hamba Allah yang sudah menutupi loster tersebut senilai 9 juta rupiah. Insya Allah kita akan berlanjut untuk lelang wakaf loster juga mengcover dinding sebelah barat. Ya, sebelah barat ada 5 lengkungan, satu lengkungan itu sekitar 100 loster, jadi ke 500 buah loster. Satu buahnya senilai Rp30.000. Barangkali hamba-hamba Allah yang mulia, jemaah sekalian yang kami cintai, ada yang berkenan ingin wakaf untuk loster sejumlah 500 buah, satu buahnya Rp30.000. Dipersilakan, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Allah menjanjikan wa ma indallahi baqin, saya akan kekal pahalanya. Baitan fil jannah, Allah akan buatkan sebuah istana di surga. Ini wakaf, silakan Anda bisa langsung ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Noreknya 21210-20301 atas nama Darul Muttaqin. Anda konfirmasi pada bendahara Pak Haji Taksim 0821-1903-1662. Saya Syafruddin mengaturkan berjuta-juta terima kasih diiring doa. Semoga Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahalanya, rezekinya berlimpah barokah. Jazakumullahu khairan katsir. Allahumma sholli alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Perjuangan dakwah Yayasan Darul Muttaqin bersama Dialis Rama FM terus berjalan. Kali ini kita sedang melelang tanah wakaf untuk perluasan pondok pesantren Darul Muttaqin seluas 557 meter persegi, terletak di Jalan Kebun Kopi 209 Cibiru Kota Cimahi. 557 meter persegi atau sekitar 40 tumbak. 20 tumbak berupa bangunan permanen 2 lantai dan 20 tumbak lagi berupa tanah kosong yang nempel dengan madrasah Darul Muttaqin. Harga jual semuanya senilai 4,2 miliar atau per meternya sekira 7 jutaan rupiah. Atas infak wakaf sulakonya kami haturkan terima kasih dan diiring doa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang berlipat-lipat karena jadi wasilah segala hajat keinginan Anda diijabah Allah Azza wa Jalla. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Amin ya rabbal alamin. Wahai Allah, sahabat teramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit.
dengan uang 1 juta rupiah. Sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Bismillah. Baik, kita mulai kajian kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ban sekalian alumni Yakin hadir dari sepuh kita senior ikut kemarin di usia 82 tahun. Bah, damang bah, ngacung bah. Masya Allah. Haji Sobandi, komandan. Di Sarip yang tidak hadir tahun 2010, nah 2000 rekaman nak laratan anak ya. Sekalian Bapak Ketua Alumni, Masya Allah, sama pengurus dan petugas alumni 16 Pak ya, ini 2016. Ahlan wa sahlan pada semuanya, pembimbing, Ustaz pembimbing, Ustaz hadir, dan mohon doanya untuk Ustaz Jayat lagi bertugas di Suci. Jemaah kita sebanyak 9. Alhamdulillah informasi di barusan sudah mendapatkan izin taruh. Pokok itu Bu, bisa taruh. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan kembali ke tanah suci, ke tanah air, membawa pahala ibadah haji mabrur. Kita yang sudah menginjakkan kaki dan suci dan melaksanakan rukun Islam kelima, semoga pahala kemabruran haji itu bisa terus kita pelihara, bahkan kita bawa sampai pulang nanti ke rahmat. Amin. Jemaah yang Allah muliakan, waktu kita tidak banyak, kurang lebih 1 jam ke depan sampai 11.30 kita akan bagi kajian kita. Kita coba persingkat kajiannya tentang makna dan hikmah kurban. Sebenarnya ada 3 sesi materi yang saya sering sampaikan, ada 3 seri. Ini yang kedua ada kajian tentang tuntunan kurban sesuai sunnah. Ketiga, 3 figur manusia mulia. Ya Allah saja nanti. Inilah. Sebelum saya naik ke atas, alhamdulillah, Yunan Abi Belin Haros Ustaz, mangga saya siapkan pertanyaan terbaik, nanti kita akan sharing ya, diantaranya khususnya tentang ibadah kurban Pak, untuk bekal kita nanti ya. Baik, di dalam modul kita ada 7 poin.
Kajian kita yang pertama, apa hikmah, makna dan hikmah kurban ini. Menurut hemat saya merujuk pada beberapa ayat, diantaranya Al-Quran surah Al-Kausar ayat 1 sampai 3, kemudian Al-Hajj surah 22 ayat 36, kemudian surah Al-Maidah surah 5 ayat 27. Yang paling banyak kita kutip dari As-Saffat surah 37 ayat 100 sampai 107. As-Su'ara dari 69 sampai 99. Dari ayat itu Pak, kita coba gali tafsir dan sebagainya, maka kita simpulkan. Kan gitu Pak. Yang paling ngaos mah kesimpulan anak gitu. Kami macana mah 7 poin. Nah, ini bahkan bahan kajian Bapak di tempatnya masing-masing. Pertama, kurban itu adalah bukti syukur. Itu kata kuncinya Pak. Kasih blok merah itu. Kesananya tambahan. Yakni bukti syukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Baik, kita simak ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yakni Allah Azza wa Jalla, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang amat sangat banyak. Ini cukup luas tafsirnya Pak. Di antaranya fidarain, di 2 tempat, nikmat di dunia dan nanti di akhirat. Nikmat di dunia di antaranya Rasul diangkat jadi nabi, Rasul mendapatkan wahyu Al-Qur'an, utuh Mekah, sukses hijrah Mekah, Madinah dan sebagainya. Nikmat akhirat, Al-Kautsar adalah salah satu nama telaga yang Allah siapkan khusus untuk baginda Nabi SAW dan kita semua umat yang mahabbah ila Rasulillah nanti di surga. Rasul akan memanggil kita nanti, ummati. Siapa yang meminum air telaga Al-Kautsar dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Sebagai konsekuensi logisnya, setelah Allah menyatakan kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka Allah berfirman selanjutnya, fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini hebatnya Allah Pak. Ya Allah itu sebelum memerintah itu memberi fasilitas dulu sama kita. Kalau di dunia kita, punten Bu, mana yang nularas Bu, dan sebuah perusahaan misalnya, ya kerja dulu, upah dulu. Di mana-mana kerja dulu. Ada pegawai masuk perusahaan hari pertama, ujug-ujug bos mana gaji saya, gawe gencan. Allah Azza wa Jalla mentek itu Pak. Nikmat dulu diberikan, anugerah dulu diberikan, fasilitas hidup dulu udah lengkap, baru turun perintah ibadah. Ya. Al-Baqarah misalnya, alladzi ja'a al-jalkul arda firasha was samaa bina. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan di mana tempat hidup dan kehidupan kita manusia, dan Allah menjadikan langit sebagai naungan. Wa anjala minas samai ma'an fa'akhraja bihi minas sama. Menurunkan hujan dari langit dan dengan air hujan itu tumbuhlah beragam macam buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Allah katakan rizqan lakum, semuanya rizki untuk kalian. Gratis hidup, nikmati saja. Hanya satu minta Allah di ujung ayat itu, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan angdat, tandingan, sembahan selain Allah setelah kalian mengetahui, wa antum ta'lamun. Kalian diciptakan oleh Allah. Kita hidup di bumi ciptaan Allah, makan minum rezeki di sabu ya Allah. Buat nyembah datang ke Pateko, datang ke Gunung Kawi, cager begitu bahasana teh. Kami yang telah memenuhi segala kebutuhan kalian, maka jangan menjadikan angda. Sekalian, nah apa nikmat yang Allah berikan pada kita?
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka itu saking banyaknya. Hitunglah nikmat kami. Jangan andai kata lautan dijadikan tintanya, pohon-pohonan dicabutan kabeh jadi penanya, satu persatu kalian tulis nikmatku, daripada habis tertulis nikmatku dari lautan nana, habis pohon-pohonnya kalaupun diciptakan sebanyak itu. Jadi pas betul. Yang pertama, kita kurban itu nanti bukti syukur kita kepada Allah. Nah, untuk membuktikan bagaimana hebatnya nikmat Allah, kalaupun tidak bisa dihitung, ala kadarnya Pak, kita lihat Pak ya. Kita jalan-jalan Bu, nih Bu. Masya Allah. Allah menciptakan bumi ini dalam Quran disebut fisyit tati ayam, dalam 6 masa, 6 periode. Satu periodenya Allah mungkin jutaan tahun, termasuk laut dengan lauknya, terus diusian Pak. Tidak ada program manusia melak lauk ke laut. Nuaya gimana caranya ngalak lauk di laut. Di alaan terus seperti ini. Masya Allah, mungkin ribuan jutaan pesawat kapal perahu di dunia ini yang seperti ini. Ya, melakan itu juga keairanya. Indahnya ciptaan Allah di lautan, Masya Allah. Terus ngemut Pak Ikumaha, agincuanana, koneng, nuberu, nubela, ribuan jutaan macam makhluk. Sekali lagi, perintah Allah sangat masuk akal, wajar, karena demikian banyak nikmat yang Allah berikan. Fasolli li rabbika, bukti syukur kalian kepadaku, sok atuh berikan salat karenaku dan berkurbanlah. Baik, kita lihat lagi. Nah Bu, lihat Bu, yang senang healing buat jadi healing Bu, Masya Allah. Di mana Bu? Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan al-ayah. Masya Allah. Nih Bu, para petani. Ketika musim apel tiba, para petani akan memanen buah apel dengan digoyangkan seperti Allah, ini. Setelah dipetikan deui dalam bateuing Bu, dieneuk-eneuk tuh. Siapa yang menciptakannya ini semua? Allahu Akbar. Ya, apalagi kita lihat lagi tanaman yang lain nih Bu. Nah, petik sendiri Bu. Masya Allah, segarnya luar biasa, buah-buahan juga luar biasa ini. Manusia hanya tinggal tanam, antepkeun. Siapa yang menjadikan warna-warni buah ini? Rasanya sedemikian macam-macam tuh, ngeunah we tinggal ngadahar maneh satu. Sedikit yang beriman yang mengetahui ini ada bagian nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Satu. Yang kedua, kurban itu hakikatnya bukti pengabdian, Pak. Ya, ini pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Sang Khaliq. Ketika kita memilih kurban, ingat satu, tanda syukur kepada Allah. Dua, kita kurban, hakikat kita ingin membuktikan kita ini orang yang beriman, yang dipilih Allah, yang mesti mengabdi kepada Allah. Tunjukkan ayatnya, kita lihat Al-Maidah ayat 27. أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ya, watslu alaihim naba abnaini Adam bil haqq. Ceritakan oleh Muhammad tentang dua putra Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil, izqarraba qurbana, ketika mereka berdua diperintah kurban. Siapa? Habil dan Qabil. Keduanya kurban, Pak. Hanya Allah nyatakan yang pertama diterima kurbannya, yang satu ditolak. Siapa yang diterima? Yakni Habil. Kenapa diterima Habil kurbannya? Karena kurbannya benar-benar membuktikan sebagai seorang hamba mengabdi kepada Allah. Seorang hamba yang betul-betul membuktikan pengabdian kepada Allah, pasti dia akan mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya. Coba lihat juga Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbihi. Orang yang benar-benar bertakwa itu ketika Allah meminta sesuatu,
kurban misalnya, infak misalnya, sedekah wakaf, pasti dia akan memberikan sesuatu yang terbaik, yang dia cintai. Kenapa? Untuk Allah. Ya, ini surga beri yang besar, yang dahsyat. Hobi ditolak, kenapa? Karena dia mengorbankan asa ngalaksanakan kewajiban baik, buah-buahan, sayur geus buruk eta ge Pak. Maka qala Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya akan menerima pengorbanan dari mereka orang-orang yang bertakwa. Hadirin, sekilas untuk menahdi ini ada sebuah cerita pendek Bu. Seorang hamba Allah yang jiwa pengabdiannya luar biasa. Kalaupun orang kecil di gunung bau lisung, orang bodoh, orang miskin, tapi imannya luar biasa mantap. Kita lihat nih. Ini lagi nyari kambing. Jadi kambing yang lain aja deh Pak. Kalau yang ini boleh nih Pak. Ini aja nih. Jangan. Bapak ngumpul korban, kambingnya harus banyak kurban letik hayang nu gede. Masya Allah. Ada cuma udah dibeli sama si Aden Juragan Dasi Ngamai itu, mobilnya mewah. Minta izin dulu. Nah, ganjel 50.000 terjadi Bu. Silakan Pak kalau mau kebeli mah. Bunga si bapak teu ditawar Bu. Langsung dibayar 3 juta rupiah. Pas dihitung lagi. Nah, lebih 50.000 Bu. Ini lebihnya mah. Tuh, kadang orang kecil bingung ngerti Bu ya. Udah masuk ongkos kirim. Iya. Alhamdulillah. Bapak bisa lagi. Bisa nabung lagi. Nas. Si Juragan bingung dah. Era kuda Singamai Bu. Teka beli domba. Taufik Hidayat turun nih. Nanya. Apa? Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menabung sampai Bapak bisa membeli hewan kurban ini? 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun. Yang menabung itu istri Bapak. Uang-uang recehan, Aden. Si Bapak ini itu kan menjaga pintu kereta api, Aden. Masya Allah. Ada yang ngasih Aden. Saya hitung Bu, 10 tahun 3 juta bagi 10 tahun, temukan angka kurang lebih 850 rupiah. Yang di persoalannya bukan 10 tahunnya, pengabdiannya. Al-Maidah 27. Hadirin rahimakumullah, banyak orang kaya raya tapi susah kurban. Tapi untuk healing, untuk shopping, untuk belanja selalu ada. Untuk berkurban memenuhi panggilan Allah, pasolli rabbika har, banyak ngitung. Ya rahmatullah nih Bu, Masya Allah di baku sorangan udah mana Bu, Masya Allah asik, luar biasa. Kalau jiwa pengabdian itu sudah muncul seorang, insya Allah ketika dia berkurban ada satu kenikmatan dalam batinnya. 3. Apa makna yang tersirat dalam kurban? Hemat saya, kurban ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Kurban itu ujian, bentuk syukur, pengabdian, ujian. Ya. Coba lihat Bu, Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 2 ayat 3. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah sebagai manusia yang mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Enggak usah saya nak wilujeng.
tugasannya sudah usah dan setugasnya enggak salam. Karena kita sudah melakukan kewajiban sholat fardu 5 waktu, udah alhamdulillah subuh jam 7, lohor jam 3, ngaji alhamdulillah loba ngeduna tibatan ngangosna, infak sedekah di bawah 2000 Karena kita merasa selama ini menjadi ayyaqulu amanna, kami sudah beriman ya Allah, perintahmu sudah aku tunaikan, sunnah Rasul aku juga laksanakan, merasa wahub la yuftanun, tidak akan diuji. Salah kata. Justru sebaliknya di hadapan Allah itu makin kuat imannya, makin hebat juga ujiannya. Anak-anak SD mau naik ke SMP kan ada ujian. Untuk apa? Supaya naik kelas. Kelas 9 ujian lagi. Ujian wae supaya naik kelas ke SMA. Begitu seterusnya. Dan Allah memberikan ujian itu tidak usah khawatir, la yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai dengan kan. Jadi kalau selama ini kita sekarang ini banyak yang lagi diuji ini, macam-macam ujian. Coba lihat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ada 5 bentuk macam ujian yang Allah berikan pada umat manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Tapi di ujung ayat itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Nah, kurban ini ujian. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah menguji orang yang beriman, kita semua? Nih jawabannya, ayat ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu allazina shadaku wala ya'lamannal kazibin, supaya Allah tahu persis mana di antara kalian yang imannya sodaku yang benar dan siapa yang dusta. Dengan kata lain kalau kita simpulkan dengan kalimat sederhana, kurban sodaku itu lah kurban keluasnya batna. Kurban berarti imannya benar ta. Kurban bohong aku iman. Ya udah kumaha ya na. Di kurban itu ujian bu. Malu sama penjaga kereta api 800 perak sadinten 10 tahun tapi bisa kurban. Dia bisa membuktikan sebagai orang beriman mengabdi pada Allah SWT. Kita ini masa nggak bisa. Ini tujuan ceramah saya. Ya baik. Rahimahullah. Contoh bu, satu poin aja. Bagaimana bentuk ujian yang berat yang dialami oleh baginda kita Nabi SAW. Ini sebuah hadis At-Tirmidzi. Satu ketika Umar bin Khattab masuk ke Rasul SAW, lagi tidur beliau. Beliau terperangah melihat rumah Rasul, hampir dikatakan rumah yang tidak layak huni saat itu di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Kasur yang dipakai Nabi tidur itu sebuah tikar dari anyaman kurma yang dianyam di tangan Nabi, itu pun tidak bisa menjadikan semua badannya bisa tidur di atas tikar itu karena kurang, sebagian di atas tikar, sebagian ke tanah. Pas Umar bin Khattab masuk, kelihatan di belakangnya, maaf ya, kita udah niat saum nih, yang nyuguhan bu, yang haus dia. Bismillah ibu, mangga pak. Bisa teraskan ceramah ya di kopian. Alhamdulillah. Kengeng pahala saumna anggar bu. Yang kopi dapat pahala. Ya Rasulullah, apakah tidak semestinya aku siap bikin tempat tidur yang layak seperti raja-raja negara yang lain? Mereka dari sutra, dari emas dan perak dan sebagainya. Apa jawaban Nabi yang menarik? Wahai Umar, apakah kau tidak yakin Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini,
Dan mereka ketika mendapatkan kemewahan dunia itu tidak selamanya, ketika mati ditinggalkan. Sementara Allah akan berikan segala kebaikan di akhirat selamanya. Masya Allah. Tawajud Nabi SAW. Baik, berikutnya Pak. Saya lihat anak ini beriding, Bu, betul-betul. Dia pun incu sih kan. Anak kalaupun sakit diuji dengan sakit, kabel infusan oksigen ranteng, tapi dia tidak berhenti untuk membuktikan bagi hamba yang mengabdi pada Allah Azza wa Jalla. Yang paling hebat ayahanda dan ibu. Mungkin anak yang soleh seperti ini tetap makan soal kepun sakit kalau ayahanda dan ibundanya tidak hebat. Inilah yang dimohonkan dalam Al-Quran oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. As-Sofat surah 37 ayat 100. Rabbi habli minasyaitonir. Al-Furqan surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Lihat Pak, manusia-manusia yang diciptakan Allah qadarullah tidak sempurna seperti kita, tapi pengabdiannya Masya Allah. Allahu Akbar. Masa kita nggak malu? Manusia tidak bertangan, cuma punya kaki, tapi dia berusaha untuk mengabdi pada Allah kalaupun dalam kondisi serba keterbatasan. Itulah orang yang kalau sudah punya pengabdian. Lebih dahsyat lagi, update terkini ujian yang dialami oleh saudara kita di Gaza, Palestina. Masya Allah. Bu, kenapa kita harus mengabdi? Jawaban cerdas nih, karena kita akan mati. Kenapa kita mesti bersyukur? Satu, kenapa kita harus mengabdi? Dua, kenapa kita siap menghadapi ujian? Karena kita akan mati. Akhir semua kehidupan manusia ada liang lahat, Pak. Catat itu. Al-Imran 185. Segagah apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sesombong apapun, ujungnya sama, liang lahat. Dan ketika kita mati, kemegahan, kemewahan, kesombongan, kekayaan, pangkat jabatan, semua ditinggalkan. Kullu nafsin za'iqatul. Dan satu hal lagi, kematian itu datang karena ngawe heula, Bu. Kalau aku mau teh tinggal, Bu, jedut-jedut teh. Innalillahi. Ini dari CCTV. Ai ke olahraga meureun sehat banyak, mata olahraga ge meureun sehat. Ternyata Allah tidak hanya mematikan orang yang sakit, bahkan kebanyakan yang mati itu orang sehat. Dan sedikit kamar kematiannya berapa orang sih isinya? Sedikit. Lebih banyak orang mati dalam keadaan sehat, hati-hati itu ketimbang sakit. Tuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini yang disebut dengan qadarullah tuh, Bu. Bahkan Masya Allah sedang ijab kabul, Pak. Innalillahi. Begitu mudah Allah mencabut nyawa manusia. Namun tidak usah khawatir bagi hamba-hamba yang beriman. Tolong untuk baca, Bu. Bagi kita hamba yang beriman, kematian adalah pintu gerbang pertama yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan abadi. Ini kematian yang indah. Masya Allah. Sebab perhatikan Quran soal Sofat surah 41 ayat 30, 31, 32. Janji Allah pada hamba yang beriman ketika datang malakul maut, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Tatanazalu alaihimul malaikah. Ketika menjelang sakaratul maut, turunlah para malaikat dengan kecepatan turun malaikat. Mufasir menyatakan begitu. Entah berapa banyak. Di Muslim menjelaskan, ya malaikat malakul maut dan nun jauh di sana malaikat rahmat duduk sejauh mata memandang dia dengan rupa yang sangat putih seperti matahari. Kurang mah teu ningali, Bu. Halo, teu ningali. Yang bersangkutan insya Allah kita semua melihat nanti. Apa yang dibisikkan malaikat? Allah memberikan pesan kepada mereka, sampaikan 3 hal. Allah takhafu. 1, saya gentos mikir. Tidak perlu takut. Karena kematianmu kematian yang diridhoi oleh Allah. Al-Fajr boleh baca, Bu? Al-Fajr ayat terakhir. Itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat itu. Wala tahjanu, jangan sedih. Kan kata orang yang meninggal itu pasti yang teringat gimana anak saya, gimana istri saya, gimana suami saya. Semua ada dalam jamin Allah. Yang paling dahsyat poin ketiga, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah aku janjikan kepada kalian. Ini ditafsirkan hadis kaum muslim yang cukup panjang. Begitu nyawa kaum muslimin yang beriman dicabut, maka keluarlah seperti keluarnya air dari sebuah ceret teko, ngageles serbu. Masya Allah. Sebelum ditangkap, ditewak ruhnya oleh malakul maut, malaikat rahmat yang jauh memandang dengan kecepatan malaikat langsung disabet, tidak sempat dipegang oleh malakul maut ruh kita itu. Sambil dibungkus dengan hanut kain kapan dari surga yang wanginya kemana-mana. Dibawa ke langit pertama. Assalamualaikum, penjaga pertama. Tanya siapa dia? Dia hamba. Nama kita akan disebut Fulan bin Fulan. Betapa wanginya dia. Malaikat penjaga langit pertama ikut terus, langit kedua terus makin banyak, makin sampai langit ke-7 ada yang menyatakan kembalikan hambaku ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah, tiba-tiba ketika malaikat munkar nakir akan bertanya kepada dia, ada sosok makhluk yang indah rupawan mendampingi dia. Ditanya, siapa engkau? Aku ini amal solehmu, dia akan mendampingimu sampai nanti selesai yaumul kiamah. Masya Allah. Makanya bagi hamba-hamba yang beriman, kematian itu bukan satu hal yang harus ditakuti. Takut nggak takut pasti datang, Bu. Ada nyumput nembus bumi sakahana, maut mah bisa napas. Dek langit kaluhur terbakar matahari. Di dunia ini tidak tempat yang bisa aman untuk bersembunyi dari kematian. Yang penting Nabi katakan hari kematian adalah wa amila lima ba'dal maut. Siap-siap berbanyak amal sebelum kematian. Nah, ini Bu, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Yang menentukan apakah seorang itu mati husnul khotimah ataukah su'ul khotimah hak Allah. Kita nggak bisa. Tanda-tandanya bisa kita lihat. Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Pas wakop. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid. Inilah akhir hayat yang kita inginkan. Itu pun yang Allah pesankan di Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum, jangan akan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Mas saya Pak, seusia kita ini sudah tidak
waktunya lagi kita memperhatikan kehidupan dunia. Yang harus difokus tuh kita ada wal akhiratu khairul laka minal ula. Tengah sisana umur kita wallah. Peperiheun dan non bahasa Indonesia peperiheun dulu waktu muda tunggu diarut catang dirumpak, tukang bobok, tukang tarok, tukang damelan bangkerok. Sekarang bismillah melalui alumni Haji DM IKA ini kita satukan, perkuat ukhuwah ini untuk saling mengingatkan sudah berapa banyak bekal kita, kesiapan kita untuk menyongsong hari yang sangat abadi itu. Hadirin rahimakumullah, tidak usah khawatir Pak. Nih, kita udah punya wakaf pemakaman Darul Muttaqin Cipada, Cikalongwetan. Ini bisa terbuka untuk siapa saja, apalagi kita yang belum punya wakaf perkuburan, tidak usah hati, kontak Pak Haji Tasim ya. Insya Allah tim kami yang memandikannya dan sebagai ambuannya siap. Ini ketika penguburan almarhum Pak Haji Bangbang, alumni 2008 ini. Insya Allah. Syaratnya mung hiji Bu, mau heula. Masya Allah. Wah panjang ting Bu. Masih ya. Masih ada waktu lah. Nanti sebelum dialog. 4. Selalu siap untuk berkurban. Kurban ini memiliki makna dan hikmah supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa selalu siap untuk berkurban. Syariat kurban itu setahun sekali, bukan seumur hidup sekali kadewa. Haji ya, wajibnya 1 kali seumur hidup. Kalau kurban itu man kana lahu sa'atun, barang siapa orang memiliki sa'atun kelapangan rizki pada tahun tersebut, walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, lantas dia tidak menyembelih kurban pada mampu, janganlah dia mendekat di tempat sholat kita. Diusir Bu. Dan Nabi jangan menginjakkan kaki di bumi ciptaan Allah. Dek ngungsi ka mana Pak? Mampu dek kurban diusir tong nincakeun bumi dampak sampean di bumi ciptaan Allah. Dek ngungsi ka Ciamis. Kemana? Nggak ada tempat itu ya. Nah tetapi kesiapan untuk berkurban itu seyogianya setiap saat Pak. Tiap hari, tiap saat kita punya peluang, punya potensi untuk berkurban membela agama Allah, tong dingkekeun Pak. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ini saya latih pada para santri, setiap antum masuk masjid kan 5 kali itu, jangan dulu tahiyatul masjid sebelum memasukkan infak ke kotak infak masjid. Makanya Pak Haji Tasim bikin kotak infak itu gede-gede. Mampu 10.000, kayak 50.000 berarti Ustad. 10.000 bagi 5 weh. 2.000 lohor, 2.000 as. Ini jamaah kita udah biasa. Berarti 2.000 bagi 5. Lohor 200 as. Berarti 1.000 bagi 5, Pak. Berat kan nih, 500 bagi 5. Kan amal yang dicintai Allah itu bukan amal yang besar tapi dengan sekali-kali, nah, kecil tapi dakwah. Kita lihat nih, orang yang punya jiwa selalu memiliki jiwa pengorbanan. Ayatnya saya lewat ya. Paham semua. Nih Pak. Masuk. Bentuk pengorbanan zaman Nabi itu bentuknya apa? Jihad. Namanya jihad zaman Nabi At-Taubah surah 9 ayat 111. Ini bentuknya. Ya. Berperang Pak. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang beriman hartanya, nyawanya dan surga. Ini mereka yang berperang. Ketika berperang tinggal pilih 1 dan 2 pilihan. Ya, ini perang Uhud nih. Yang putih kaum muslimin, Hamzah komandannya, musyrikin Quraisy yang ini sungai Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Hadirin yang Allah muliakan, nah kita ini kan nggak dituntut berperang, Bu. Saya ingin menontonkan sebuah real kehidupan nyata di satu kampung terpencil di Jawa Tengah. Ada orang Jawa Tengah Pak? Kampung Ranjen, Desa Batur Pak.
Banjarnegara. Ayo, mana orang Banjarnegara ini? Saya juga pingin ke sini Pak, survei ini. Ini tiap tahun tuh kurang lebih dia bisa kurban menyembelih sapi 73 ekor. Sakampung. Kambing 254 ekor Pak. Kok bisa? Ini pertanyaan kita nih, kok bisa? Padahal buruh tani. Ada petani sebagian kecil yang income-nya antara 50.000, 60, 70, paling besar 80.000. Tapi tiap tahun bisa kurban. Hampir setiap umpi, setiap kakak, semua kurban. Allahu Akbar. Yuk kita simak, Bu. Sebuah dusun kecil di Banjarnegara, Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Pengurban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkurban setiap tahunnya, warga menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Eta tepira 10.000 rupiah sadinten kali 10 bulan. 10.000 kali 30 hari berapa? 300 kali 10, 3 juta. Mas, punten mic-nya aja ganti Mas. Tapi konstan, dawam, tanu teh dawamna Bu. Aya 1 juta dibuka geding lobanya apa? Kayak botram heula, nah eta. Kegoda teh eta Bu. Ini lihat nih, kekompakan masyarakat di sini. Pagi-pagi menghadiri Idul Adha di lapang terbuka, Masya Allah, pikabitaun. Setiap hari raya Idul Adha. Kemudian udah Idul Adha pulang ke rumah, nuntun eme. Ini ceritanya kalau ada orang di sini nggak nuntun eme, era Bu, izin. Semua kurban. Kita lihat daging yang terkumpul dari 73 ekor sapi, 254 kambing. Bu. Dikolektifkan, dan ini sunnah Nabi. Tak heran, berapa banyak kurban yang dihasilkan mencapai 25 ton dan memenuhi 25 ton. Masya Allah. Teparebut budak kurban sadayana. Ya, satu kresik itu berapa? Bukan 5 on, 5 kilo. Allah, mangga turutanan ya. Alumni Haji IKDM dah. Paling tidak alumni Haji KDM semuanya mudah-mudahan ditakdirkan bisa kurban tiap tahun Pak. Masya Allah. Ini udah ribuan banyak Pak Jagus ya alumni kita. Luar biasa ya. Hadirin rahimakumullah. 5. Menumbuhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menderita. Allah tidak akan membiarkan kita menjadi fakir, menjadi miskin karena kita taat melaksanakan perintah Allah. Jaminan tuh. Pernah dengar gak? Kenapa apa jadi setuk lumpur mau teh akibat ketolting tahajud? Kenapa Pak kacamata tebal gitu? Gak minang ting baca Quran. Bapak teh dulu mau kaya raya, kenapa ini miskin? Gak pulang dari Mekah dari haji. Ya. Jaminannya sampai Al-Baqarah 261 sampai 274 Pak. Masya Allah. Ya, ternyata ketika Ibrahim alaihissalam siap menyembelih Ismail, apa yang terjadi? Nih, turun Al-Quran surah As-Saffat ayat 107. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Wafadainahu bizibin azim. Jibril selamatkan Ismail, cepat ganti dia bizibin azim, dan seekor babi besar. Di jalan lain dijelaskan Pak, ini betul-betul Ismail itu ada di pembagian ayahandanya. Tadi As-Saffat tadi yang tidak saya baca, pisau golok gede itu betul-betul terus ngagaresel Pak. Ini bukan cuma cerita, itu betul-betul dilaksanakan. Terus agresnya, tapi terterak Pak. Masya Allah. Maka Allah memerintahkan Jibril untuk mengganti babi besar yang dulu pernah disembelih oleh Habil itu, putra Nabi Adam alaihissalam. Ya, ternyata, nih Bu, contoh Bu, disimak ya, inspirasi saya dan Pak Haji Tasim kemarin ini. Jadi yakin
Kalaupun dia pemulung rongsokan, income-nya tidak seberapa, dia infak, punya keyakinan. Uang yang diinfakkan itu tidak akan mengurangi hartanya. Kita lihat, Bang. Berhenti di sebuah masjid, ada kotak infak. Saya coba sudjum, ada 4 lembar 5 ribuan, Pak. 4 lembar kali 5 ribu seberapa? Salamar diasupkan. Dan penuh keyakinan. Allah tidak akan mengurangi harta saya. Terus gitu, leos. Allahu Akbar. Malu kita. Jangan dilihat 5 ribunya. Rasul bersabda 1 dirham itu akan mengalahkan 1000 dirham. Bapak punya uang sekarang berapa ya? 10 juta ya. Di saku. Diinfakkan 1 juta. Tinggal berapa tuh? 9 juta. Pertanyaan saya, 5.000 sarang 1 juta, besaran mana Pak? Besaran 1 juta, nominalna mah. Kualitas pengabdiannya kita ukur. 5.000 per 20.000 kali 100%, berapa? 25%. 1 juta per 10 juta kali 100 berapa? 10%. Masih hebat si emak yang 5.000. Kalau Bapak mau menyaingi si emak, punya uang 10 juta harus 1 juta. Punya uang 100 juta harus, atau ngambil gidik gede tuh infak 20 juta. Pak, lihat Pak, seorang hamba Allah yang pengabdiannya tinggi dan yakin tidak akan menjadikan menderita ketika melaksanakan perintah Allah. Tadi si emak tuh, si kakek, usianya berapa? 115 tahun. Kakinya tuh sebagai akan melangkah dari rumah ke masjid tiap waktu sholat. Ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Masya Allah. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Masya Allah. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. Usia sudah renta 115 tahun, jalannya udah bongkok, plus matanya buta. Gak pernah ketinggalan tepat waktu berjalan tiap waktu. Sampai ngantengkan bola tambang di rumah ke masjid biar cepat. Allahu Akbar. Rasul menyatakan, Pak, ini penting diingat nih. Laki-laki yang kuat di antara kalian, di antara manusia seluruh dunia ini, laki-laki yang bisa memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari. Zuhur rumah masjid, asar rumah masjid, maghrib kantor atau rumah. Itulah laki-laki yang kuat. Kalaupun seperti ini, jadilah kita semua Pak laki-laki yang kuat, yang selalu bisa memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menakdirkan disehatkan nih Pak. Ijazah saya menyimpulkan tidak usah banyak khawatir. Ulah seuting kasieun. Jok dokter teh, Bu, berebet, asam urat, dia kolesterol. Aduh ngahulang we Ibu teh. Ya raport di dokter cenah ya. Boleh-boleh saja, itu kan hak dokter dengan kajian keilmuannya. Tapi kan kita punya Allah. Mau demo teh ulah penyakit, akhirat. Sembuh tuh penyakit. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun, bayangkan Pak, tuh usik temalik. Tapi tetap semangat. Anni masadur wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya 21:83. Itu doa beliau. Allah, aku sedang ditimpa penyakit yang sangat merepotkan, tapi aku lebih yakin kepadamu sebagai zat yang penyayang dari semua yang penyayang. Penyakit itu hilang, Bu. Penyakit mungkin ada, tapi Allah akan berikan berkah. Mohon maaf, saya ingin memberikan pengalaman pribadi. Singkat simpel aja tentang penyakit, Bu. Kenapa? Kan setiap ketemu Bapak pasti kamarnya ada sepuh. Ustaz tinggal itu, muka celananya ya. Oh Pak, tuh urus dilapis kuyo si Bapak teta. Ini agul karena penyakit. Gula abis sakit Ustaz. Dan siapa yang juting Ustaz. Ini agul-agul karena penyakit. Justru itu yang menjadikan kita bertambah-tambah sakit. Kalau kita ingat akhirat, mungkin fisik kita tidak sempurna, banyak penyakit, tapi Allah akan memberikan keberkahan.
Ini yang terasa real oleh saya pribadi. Mudah-mudahan ini betul sunikmat, tahadus bin nikmat 6 hari di Rumah Sakit Al-Islam waktu dulu tahun berapa lupa lagi. Tensi gula 800, jantung harus ditindak, ginjal harus dicuci, tapi bojo kira-kira kan baik cek dokter. Yang ingat akhirat tuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi faghfirli. Hadis sahih. Itu obat segala macam penyakit, segala macam permasalahan. Istighfar. Dan istighfar yang paling the best eta disebut lagi sayyidul pagi-pagi aku pingin dokter, tapi nggak bisa apa-apa. Pak, sakit? Enggak dok. Pusing? Enggak. Dada engap? Ente. Maaf bu, kita kemaluan gimana? Sakit? Enggak. Kan di tuh, pakai apalah gitu. Perut sakit? Enggak. Ayo bapak, naon di dia tuh? Leles. Orang yang lihat, yang khawatir pak, keslempeng, barangkali itulah yang disebut dan barokah. Al-Anbiya tadi bu, surah 21 ayat 8. Pak, besok ditindak, jangan dok. Yang ini gimana besok aja hasil labnya. 3 dokter ahli, Mario, Pak, boleh pulang. Loh, pulang kemana? Ke Cipada? Pulang pak, bapak udah sembuh. Allah kami sembuh ya, tinggal penyembuhan aja, pulang aja. Alhamdulillah. Bojo ta, Pak, rekening pinu, rekening naon? Wakaf. Kan pandemi pak, pandemi itu waktu itu. Penuh pak rekening. Alhamdulillah, terdakwah termana rekening pinu. Rekening papa ge pinu. Alhamdulillah. Mun ngering deui gitu. Allahu Akbar. Betul-betul tambah yakin hati gini bu. Jangan terlalu banyak khawatir terhadap ujian yang timpakan pada kita. Satu, Allah akan menguji kesesuaian dan tingkat keimanan kita. Yang kedua, yang mesti kita ingat, jangan dunia, akhirat aja. Kalau kita ingat akhirat, dunia dapat bu. Man arada hayata dunya falahi bil ilmi. Wa man arada hayata akhirat wa man arada hayata huma farihima bil ilmi. Kalau kita ingat dunia, akhirat tidak akan dapat. Kalau kita ingat akhirat, dipastikan dunia dapat. Kalaupun dunia itu dapat, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak puas. Kalaupun puas, nggak selamanya. Tapi kalau kita dapat, kalau nyari akhirat, pasti dapat. Yang namanya akhirat itu pasti banyak. Udah banyak, pasti puas. Udah puas, selamanya. Baik mas sekalian, saya kira cukup sekian. Waktunya habis nanti. Poin ke-6, apa bu? Kaum, memperhatikan kaum. Ke-7, mendidik kita supaya dan enggak, pangasa apa kita dialog. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan materi yang lumayan cukup nambah ilmu kita untuk kepanasaran andai kata Bapak Ibu Hajah yang ingin ditanyakan pada kali ini. Waktu ya, sekarang pukul 11:11. Enggak disebutkan nama, angkatan, tahun berapa?
Mengapa? Mic-nya punten. Tes. Ya, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Thomas. Pak Thomas. Angkatan Thomas, tahun berapa, Pak? Angkatan 2024. 24. Renaruskeun, Pak. Apakah boleh berkurban tanpa menyaksikan hewan yang kita kurbankan? Apakah kurban online sah dalam syariat Islam? Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Thomas. Pertanyaannya, apakah sah enggak kurban tidak menyaksikan, termasuk contoh kurban online ya. Pada di Lampung wae mohon itu nomor hiji. Nomor 2 mangga Pak, sebatkeun nami sareng angkatan dipengker heula. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Syarif, Pak, saya mewakili, saya itu angkatan 2008 Pak. Iya siap. Umroh tahun 2002. 8 itu saya sendiri tahun. Oh saya gitu. Sekalian, ya. Tapi saya siap saya siap aja. siap enggak Pak. Kata aja. Mungkin ya pasti ada kesamaan dalam curhat ini ya Pak. Iya. Karena sesuai dengan keterangan dari yang orang-orang yang mabrur hajinya atau umrohnya itulah orang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kami pun dalam hal ini dengan keluarga dan teman yang lainnya juga usaha takwa. Tapi saya pribadi Pak, dengan usaha saya itu saya masih punya bahwa saya menjadikan ya tidak berbesar hati. Kami bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kan saya minta keterangannya dari Pak Ustadz, Pak, bagaimana kalau punya perasaan seperti itu? Karena ini kadang-kadang nggak tenang Pak. Atau nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa khawatir, was-was itu mabrur atau tidak ya? Ini mungkin bisa di apa oleh Pak Ustadz. Mangga yang ketiga. Saya pulangnya sekedap Pak. 2. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Yang pertama adalah apakah kalau kita berkorban itu jatuh kepada nama seseorang? Apakah saya berkorban atas nama keluarga saya Pak Ustadz? Ya, keluarga saya atas nama ya, tapi tidak disebutkan nama istri, nama anak, tapi saya setiap berkorban misalnya atas nama keluarga saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ada pernyataan ini Ustadz, itu bagi yang ada mendengar kalimat seperti ini dan itu terpampang di sebuah masjid, itu saya lihat di Masjid Al-Furqan di Cipageran yang orang Bapak Ibu dan orang di sana terdepan di halaman depan tertera, perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Nah seperti itu, apakah itu ada keterangan dalilnya Ustadz tentang yang di pernyataan itu? Kemudian yang ketiga, izin 3 pertanyaan terkait peristiwa Habil dan Qabil. Kalau tidak salah itu dari pertanian. Kalau Qabil ternak, kalau tidak salah pada saat itu korbannya. Ternak ya. Nah itulah sambil dari Pak Ustadz kalau terbalik. Nah bagaimana Ustadz syarat ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti demikian yang bisa disampaikan, hatur nuhun. Terima kasih Pak Asep. Jadi
kaitan mungkin kurban itu untuk keluarga dengan atas nama keluarga atau pribadi gitu yang tadi dijelaskan, termasuk perbaikilah sholat, kan sholat itu akan memperbaiki akhlakmu ya, kehidupanmu ya. Kemudian tadi masalah habil dan qabil, itu 3 pertanyaan dulu Pak Ustadz, mangga dipersilakan untuk membahas dari pertama kaitan dengan kurban online. Terima kasih. Insya Allah. Ini Pak Usitama durasi waktunya nih. Kayaknya terlalu kepanjangan, tapi kalau itu jelaskan tuntas tadi nanti gantung area materinya ya. Baik. Nah, ini Masya Allah 3 yang bertanya. 3 jemaah, tapi Masya bertanya lebih 3. Pak Thomas, Toto dan Ibu Imas, itu singkatan Pak. Jadi kemarin sama saya 2004. Kurban tidak menyaksikan. Idealnya, lihat tadi siapa? Lihat tadi siapa? Sini ya. Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurbannya dan tangan sendiri, itu yang lebih afdal. Bapak sanggup? Silakan. Kalau sanggup boleh diwakilkan, minimal hadir. Nah, kemudian gimana dengan online, kurban online itu? Yang penting Pak, kurban itu betul-betul sembelih. Kalaupun nggak bisa hadir Pak ya, dipastikan kurban itu disembelih dan doanya disebutkan Allahumma taqabbal min fulan bin fulan wa min fulan bin fulan dan seterusnya wa min ahlihim. Macam akikah online Pak, pokoknya terima sate 100 sama kom, bukan masalah online dan tidak online-nya, bukan online atau offline, tetapi betul-betul syariatnya dikerjakan, sembelih. Ya, saya anjurkan pada para mudohi yang ikut gabungan DM, dimohon bisa hadir. Pun hadir itu live, karena di live kan, nama Bapak kan disebut situ. Itu yang paling visip. Rujuk pada, saya tambahkan Al-Hajj surah 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala qiyanahu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Dituntut keikhlasan. Apapun mungkin kita nggak bisa hadir karena jauh dan sebagainya, dipastikan Pak, Bapak memberikan kurban kepada lembaga atau panitia yang aman. Selanjutnya ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kurbannya sah. Pak Haji Syarif berikutnya, ya bukan hanya Bapak Pak, termasuk saya juga belum merasa ada. Mas saya, para sahabat nggak pernah ada mengatakan aku udah meningkat iman saya, enggak. Sebaliknya, tingkat Abu Bakar As-Siddiq beliau sering kali menangis. Umar bin Khattab pun sering kali menangis. Apa ketakutan beliau? Takut amalnya enggak diterima, takut neraka menjadi bagiannya. Padahal Rasul sudah menjamin Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Tapi mereka masih ada seperti itu. Jadi ketika kita ada perasaan bahwa kita merasa belum meningkat, itu bagus perasaan itu. Artinya kita harus mengevaluasi diri. Surah ayat ya. Ya ayyuhallazina amanu wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Kalian seorang beriman hendaklah memperhatikan apa yang telah kalian lakukan di masa lalu, liqad untuk hari esokmu. Kita merasa belum sempurna, maka harus ada ikhtiar yang real. Jadikan kualitas hidup kita hari ini, kualitas ibadah
infak sedekah apapun yang kita lakukan, pastikan harus lebih baik. Esok lusa bikin progres, bikin program terus lebih baik. Nabi katakan orang hidupnya hari ini sama dan kemarin itu orang yang dagang modal 1 juta, balik 1 juta lagi, itu rugi Pak. Kok rugi? Kan angka 1 juta, iya materinya angka, tapi usia, tenaga, kesempatan dibuang-buang. Saya ingatkan lagi, koreksi kehidupan kita sana aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik ketimbang kehidupan. Gimana prakteknya? Proyeksikanlah semua kegiatan, harta, rezeki, kekuatan untuk akhirat. Pikirkan akhirat, pikirkan akhirat, pikirkan akhirat. Bu, berikutnya Pak Haji Asep Subur kurban atas nama seorang. Ini Pak nih, foto aja. Rasulullah SAW selalu berkurban kabsyain akor ini, 2 gibas yang bertanduk, samina ini yang mahal, samina ini yang gemuk, pula puluhan ekor dan seterusnya. Doanya tetap ini, Allahumma bismillahi, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari beliau, dari keluarga beliau, wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad, dari sebagian umat beliau yang tidak mampu bekerja. Ini contoh syariat yang terjadi masyarakat karena bukan syariat yang dipakai dasar tapi adat. Bapak wae kurban teh, ibu henteu. Orang ibu duit nake, yang nabung. Bapaknya udah, ibunya udah, budak cicika, papa sampai sibuk. Atau sekali incu bayi kayaknya di mencikan kurban. Udah beres, dong bapak akinus meninggal. Itu bukan syariat itu. Syariat nih dalilnya. Ya. Jadi ketika bapak ibu kurban harus atas nama kepala keluarga. Boleh gak satu keluarga kurban 2 kambing? 5 kambing, puluhan ke mangga, atas nama sama, 1 nama. Waktu ibu mau ke bagian pahala, nah, kata siapa? Lihat, Allahumma taqabbal min Haji Asep Subur wa min ahli, disebut keluarganya. 7 sapi ini, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan wa min fulan bin fulan, terus 7 terakhir wa min ahlihim. Siapa ahlihim? Ya Allah terimalah kurban ini dari si puan dan seluruh keluarga mereka. Siapa keluarga itu? Istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, orang tua, kakek, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dapat pahalanya. Ibu, digilir Bu namanya. Dari seperti itu. Ya. Baik, berikutnya perbaiki sholatmu, Allah akan bagi hidupmu. Quran surah Toha surah 20 ayat 132. Mungkin tulisannya itu diambil di situ. Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narjukuka. Ayat. Perintahkan olehmu keluargamu supaya mau sholat. Ahlak di sini bermaksud ahlaka ini siapa? Istri, suami, mitoha, minantu, incu, semua yang ada di rumah kita. Jangan sampai ada yang tidak sholat, penyakit dah. Mesti pekerja, terus sholat, udah ganti aja. Ya, itu. Namun sabar. Wastabir 'alaiha, Allah Maha tahu. Tidak ada yang paling sulit nyuruh keluarga, nyuruh anak incu kajabi dititah sholat. Perjalanan yang paling jauh terkesan sangat memberatkan adalah perjalanan di rumah ke masjid. Kalaupun turunan nempel di masjid. Makanya Allah katakan wastabir 'alaiha, kuatkan kesabaranmu.
sekali itu terus sholat, anak terus sholat, jangan bosan menit sholat, sampai ada doa khusus supaya anak-anak turunan mau sholat. Doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu doa Nabi Ibrahim. Paham kan itu? Kami minta rezeki kepadamu, nahnu narjuka, kata kami kata akan membagi rezeki kepadamu. Apa rezeki? SIY Bu. Bang itu sebagian kecil bentuk kesehatan, kebahagiaan rumah tangga, anak-anak soleh-soleha, hubungan rumah tangga baik dengan tetangga baik. Allah yang akan membagikan di segala sisi dan aspek kalau sholatnya sudah benar. Sholat yang mana? Aisyah ini menjelaskan Rasul itu hari semalam itu tidak kurang di 40 rakaat. Yang sudah bisa 40 wah the best. 17 fardu, rawatib 10, tahajud 11, kurang 2 ya, bisa duha, bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah umurnya 4, ba'danya 40 Pak. Ada yang udah dawam Pak? Yang belum insya Allah. Haji? Kan Pak? Qabil Habil ya. Itu Habil, Al-Maidah 20 yang menyembelih kurban dengan bibis itu Habil. Qabil itu kakaknya. Di ceritanya Qabil itu jodohnya itu dengan Ikrimah, dia nolak ingin sama Labuda. Ya Adam itu melahirkan dua Pak, istri laki-laki, istri perempuan. Nah ini nggak boleh nikah dengan batur sa, karena Bu, barojo, disilang. Kok boleh nikah sama lulakan? Boleh. Kenapa? Zaman hari tamacan ayah orang kebun kopi. Makanya ini lagi 2 pasangan ini kesini nih, silang. Tak mau dia. Kurang gelis kumaha gitu. Inginnya kepada nikah sama ini. Marah dia. Ancam ke Habil. Maka Allah merintahkan suatu kurban. Ikan seperti itu. Dan di jalan dijelaskan lebih besar yang tadi itu Izi bin Azim sopat satu sembelih kembali oleh Ibrahim alaihissalam. Pengabdian beliau kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Baik. Nah, pertanyaan yang menariknya syarat supaya tadi Al-Maidah ayat 27 Allah hanya akan menerima pengorbanan di orang yang bertakwa. Itu syarat pertama. Orang yang melakukan itu betul-betul beriman, yang melakukan ibadah itu atas dasar keimanan. Maka itu ketika ada seorang non-muslim, non-muslim melakukan banyak kebaikan, bikin jalan, irigasi sebagainya, di hadapan Allah nggak ada apa-apa. Habitat a'maluhum, hilang amal karena belum beriman. Nah, syarat iman udah punya nih, tinggal 2 lagi. Diungkap di Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Yakni ittiba'ur rasul. Ibadah yang dilakukan harus selalu mengikuti contoh Rasulullah. Oh, kita sudah begitu, 2 janji Allah. Al-Imran 31 itu. Yang pertama, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. 1, 2, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian. 1, beriman. 2, ittiba kepada. 3, Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina dinahu hunafa. Dan ikhlas ini, hati-hati Pak, penentu amal kita akan. Tapi ketiga ini nggak bisa dipisahkan. Asa ikhlas ibadah mah da IG alus. Nabi itu nyontohan. Terima nggak? Ditolak.
Man amila amalan laisa al amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal, dianggap amal itu baik, pahanya hebat, dahsyat, tapi tidak ada perintah dariku, maka ditolak. Iman, tuhnya. Iman, ittiba, ikhlas. 3 I aja ingat. Iman, ittiba, ikhlas. Nah, gitu Pak Haji. 3 I, formasi harus ditambah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan